Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Nurul Fadilah dari kelas 12 IPS 4. Di sini, aku akan mempresentasikan tentang tahap penutupan perusahaan jasa. Pada tahap ini, setidaknya kita akan mempelajari jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Tapi pada video ini kita akan membahas jurnal penutup terlebih dahulu. Mulai dari pengertian, akun apa saja yang ditutup, dan praktik membuat jurnal penutup. Oke, kita mulai dari apa sih jurnal penutup itu? Jadi, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun yang bersifat sementara. Lalu, apa saja akun yang harus ditutup? Nah, yang ditutup itu akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi dan ada prive sebagai akun pengubah modal. Terus, kenapa sih harus ada jurnal penutup? Karena kalau misalnya tidak dibuat jurnal penutup, maka saldo akun nominal akan terakumulasi pada tahun berikutnya. Nah, sekarang aku kasih contoh akun pendapatan. Misalnya kamu itu punya usaha di tahun 2019, total pendapatannya itu sebesar 50 juta. Kemudian di tahun 2020, total pendapatannya itu 55 juta. Kalau misalnya enggak dibuat jurnal penutup, maka saldo pendapatan kamu itu akan terakumulasi dari tahun 2019 jadinya itu sebesar 105 juta. Nah, ini tuh kan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Harusnya ketika masuk periode baru, pendapatan itu harus dimulai dari nol. Nah, maka dari itu, itulah pentingnya jurnal penutup. Selanjutnya, sumber pencatatan jurnal penutup adalah laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Jadi, maksudnya akun yang ditutup adalah saldonya dienolkan. Terus, bagaimana sih cara menolkan saldo itu? Posisi akunnya itu tinggal kita balik. Jadi, misalnya pendapatan itu sebelumnya berada di sisi debit. Kalau misalnya mau ditutup, berarti kita ubah, berarti pendapatan berada di sisi kredit. Jadi kita tuh harus nyiapin dulu jurnal penutupnya. Nah, bentuk tabelnya itu seperti kayak jurnal umum. Ada kolom tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Selain itu juga aku tuh udah nyiapin laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal. Akun pertama yang akan ditutup adalah pendapatan. Berarti kita tuh lihatnya dari laporan laba rugi. Ingat, kolom tanggal di jurnal penutup, kita tulisnya tanggal akhir periode yaitu 30 April 2020. Nah, sebelumnya kan di laporan laba rugi, pendapatan itu berada di kredit. Maka saat ditutup, akun pendapatan beserta saldonya akan kita pindah posisinya jadi di debit dan di kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Kenapa pakai ikhtisar laba rugi? Ya karena akun pendapatan itu adanya di laporan laba rugi. Nah, setelah membuat jurnal penutup untuk akun pendapatan, selanjutnya kita tutup akun beban. Karena saldo normal beban ada di debit, maka saat ditutup, akun beserta saldonya kita balik jadi berada di kredit. Dan di debitnya ada ikhtisar laba rugi. Nah, alasannya masih sama. Kenapa kita menggunakan ikhtisar laba rugi? Ya karena akun beban berada di laporan laba rugi. Jadinya yaitu seperti ini. Nah, akun terakhir yang akan kita tutup adalah ikhtisar laba rugi. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, kita harus melihat dulu kondisi yang dialami oleh perusahaan. Apakah mendapatkan laba atau rugi? Nah, ini juga harus diingat nih.
Jika perusahaan laba, maka modal akan bertambahkan. Kalau misalnya modal bertambah, berarti ada di kredit. Jadi jurnal penutupnya adalah akun ikhtisar laba rugi di debit dan akun modalnya berada di kredit. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan rugi, maka modal akan berkurang. Jadi akun modalnya ada di debit dan akun ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Nah, gitu konsepnya. Karena pada perusahaan bengkel top motor itu mendapatkan laba, jadi otomatis ikhtisar laba rugi di debit dan akun modalnya berada di kredit. Nah, akun terakhir yang akan kita tutup adalah akun privé. Karena akun privé adalah pengubah modal, berarti sekarang kita lihatnya dari laporan perubahan modal. Privé adalah akun yang mengurangi modal, sehingga saldo normal privé ada di debit dan saat ditutup, berarti akun privé beserta saldonya kita pindah ke sisi kredit dan di debitnya adalah modal. Kenapa nggak pakai ikhtisar laba rugi? Ya karena akun privé itu kan adanya di laporan perubahan modal. Jadi harus diingat akun privé itu bukan pakai ikhtisar laba rugi. Nah sekarang jadi deh jurnal penutup kita. Nah jangan lupa juga dijumlahkan sisi debit dan kreditnya. Kalau misalnya udah balance berarti sudah benar. Sekian pembahasan mengenai jurnal penutup yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.